para setan-setan, jin-jin yang bertempat dan bersembunyi di gedung DPR, di istana, di toilet, di gunung-gunung, di laut. Salam brut. Di sini bukan tempat nyari tata krama, Pak David. Nyari ke orang lain aja, ke bawahan Anda. Saya bukan bawahan Anda. Nggak punya tata krama saya buat Anda. Kalau cuma Anda mau nyari tata krama di sini, ini rumah saya, Anda berhak ngusir. Di rumah Anda pun Anda berhak. Ya, ngusir siapapun. Tutup poin aja Pak langsung. Tutup poin aja silakan. To the point, ya saya jangan untuk kemajuan Indonesia jangan dibikin perpecahan gitu loh. Oke. Apa standar perpecahan dan khitobnya, statement itu ke siapa? Jelaskan. Saya tidak ngomong untuk Anda ya, Kang. Loh, Semua, ada statement itu semua. pasti memiliki mukhotob, Pak. Yang namanya khitob itu pasti ada mukhotob. Ada ada arahan, ada larangan, ada perintah, ada larangan. Itu pasti ada yang dilarang, ada yang diperintahkan. Nah, statement itu untuk siapa dan bagaimana prakteknya perpecahan itu, jelaskan. Untuk Anda. Oh, jadi untuk saya. Oke, bagaimana saya bisa kenapa statement itu diarahkan ke saya? Anda. Iya. Oke. Iya. Ya. Dengan ajakan Anda, Ajakan apa? itu Saya ngajak apa? itu ajakan untuk salah satunya menghujat Pak Aguan gitu kan. Seperti kata-kata apa Padahal- menghujat itu? Enggak, jelasin dulu, kejar. Setiap kalimat yang digunakan itu harus bisa dipertanggungjawab. Menghujat seperti apa? Oh, kalimat saya selalu bisa dipertanggungjawabkan. Kita ini negara Pancasila loh. Oke, apakah Pancasila Aguan mengurugi Moncong? Dari dulu kita sudah bersatu dengan Cina, Indonesia, dunia. Ini saya ngomong Aguan, bukan ngomong Cina. Anda ngomong ini negara Pancasila. Pertanyaannya, Pancasila bukan saat Aguan ngurugin sungai? Wah, Nggak. kalau itu saya nggak tahu tuh. Makanya kamu jangan nggak tahu. plongo ngomong-ngomong Pancasila, kamu nggak ngerti plongo, kamu nggak ngerti Pancasila. Enggak, kita ngomong Aguan, kamu larinya ke Cina. Enggak. Iya, karena Pak Aguan orang Cina. Loh, inilah dungunya Anda, wong sang saya bahas adalah perbuatan Aguan, Anda larinya keras, Anda yang rasis. Perbuatannya di mana? Tapi lawan bicara saya sudah anggota dewan. Jadi saya tidak ngeladenin para pengecut seperti Anda. On cam baru saya ladenin ya. Nah, namanya kamu yang provokator itu. Salam brut, David Plongo. Enggak, saya tidak melihat akun kecil atau gedenya, yang penting bisa on cam. Kedua, nilai pembicaraannya. Coba kita ngomong Aguan kok dia larinya ke Cina. Siapa yang ngebahas rasnya Aguan? Ya, pinter boleh, Plongo jangan. Dia ngomong Pancasila, saya tanya apakah itu Pancasila? Yang kita bahas itu perbuatan Aguan, kok larinya keras? Emang yang mempersoalkan rasnya Aguan siapa? Bertele-tele. Namamu terlalu keren Pak David dengan kualitas pembicaraan yang plongo. Iya, saya sebut pembicaraan Anda itu plongo nilainya. On cam baru saya ladenin. Mau 2 jam kayak saya ladenin. Saudara David, Anda boleh dapat duit dengan siasat Anda. Anda boleh kaya dengan siasat Anda. Tapi perhatian rakyat nggak belum follow sama sampean. Karena mungkin Anda nggak punya kualitas. Hari ini saya disebut saya mengintervensi Saudara Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat. Saya hari ini disebut mengintervensi Gubernur. Keren kali Mahesa. Ada orang yang menganggap saya mengintervensi Gubernur Jawa Barat. Lah sehebat apa Mahesa sampai bisa mengintervensi Gubernur? Bahkan saya tidak mampu mengintervensi Kades di tempat saya. Kok katanya saya mengintervensi? Yang bisa mengintervensi gubernur itu minimal menteri, presiden.
atau 9 naga, salah satunya Aguan, baru tuh bisa mengintervensi gubernur. Lah Maha Esa kok disebut mengintervensi? Apa? Intervensi apa? Cuma ngomong doang. Ya pelongo sia gua rakyat ya bisanya ngomong doang. Kenapa sih selalu argumen hater itu cuma omong-omong, cuma ngomong doang? Lah saya ini, pada sering kita sampaikan, saya ini rakyat ya bisanya ngomong. Karena bolehnya juga ngomong. Kami nggak boleh nggak menggal leher Anda itu, kami nggak boleh. Kami nggak boleh menggal leher Aguan, nggak boleh. Kami nggak boleh ngeratain pik dengan semau kami, nggak boleh. Bolehnya kami bersuara. Ngerti? Jadi betul omonganmu, bisanya omong-omong doang. Lah ya memang kami bolehnya ngomong, pelongo dia jongos Aguan, setan pada kalian itu. Kami bolehnya ngomong doang, bukan memenggal leher Aguan. Bukan memenggal leher oknum pejabat. Itu tidak boleh. Kami nggak boleh. Kami nggak boleh memborgol oknum polisi. Kami nggak boleh membogor oknum kades. Yang dibolehkan kami adalah memang ngomong doang, bersuara. Karena kami nggak boleh menggal leher Aguan. Menggal leher Hanapi, ahli Hanapi kami nggak boleh. Menggal leher oknum kades kami nggak boleh. Walaupun kata Kiai Said Akil Siroj halalun damuhu, tapi kami negara Pancasila, nggak boleh menggal leher Aguan, menggal leher Aguan, lehernya Reki ahli Hanapi, lehernya kades Kohod, lehernya oknum kades-kades yang lain kami nggak boleh. Yang dibolehkan cuma ngomong. Termasuk menggal leher lo kami nggak boleh. Jangan terprovokasi dengan termun sodok. Oh, salah mereka yang kepancing saya. Maha Esa nggak bisa kejebak dengan pancing-pancing ini. Betapa sedungu itu ya para kacung-kacung ini. Bisanya ngomong doang. Ya sama dengan jongos-jongos speak. Kalau jongos speak ngomong dapat duit. Kita nggak jual prinsip. Di negara demokrasi kita hanya bisa ngomong dan itu kita gunakan. Hah? Nah, jadi dulu negara demokrasi ini diperbolehkan untuk bersuara, mengkritisi, terus habis itu, lah bisanya ngomong doang, kan goblok anak bangsa yang begitu. Sesuatu yang satu hal yang diperbolehkan kita adalah bersuara. Terus kita bersuara pun dinyinyirin. Oh, lu bisa ngomong doang. Ya gua bukan polisi, gua nggak bisa ngeborgol. Gua nggak bisa nembak kepala instansi Aguan, ahli Hanapi, jongos oknum kades, jongos-jongos. Karena gua nggak punya bedil. Gua bukan polisi. Gua bukan TNI. Maka izinkanlah saya bersuara, berbicara. Lah kalau kau membatasi suara saya, lo nggak demokrasi namanya, nggak Pancasilais. Mantap Kang Mesa. Ya iya. Capek juga, bisanya ngomong doang. Orang yang diprotes karena cuma bisa ngomong itu mestinya pejabat. Ada pejabat sebut konten. Nah baru lo pejabat, lo punya wewenang, maka lo nggak boleh hanya ngomong doang. Maka kemarin kita persoalkan saudara Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat. Dia ngonten terus gitu. Dia kayak rakyat. Ngonten kegiatan apa? Jadi kontenin. Bagus. Memotivasi daerah-daerah lain agar tegas. Saya sepakat. Tapi ada kalanya publikasi itu meminta tanggung jawab. Punya konsekuensinya apa? Ketika Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat bertindak tegas di Bogor, sepakat, demi Allah saya sepakat. Tapi Deddy Mulyadi harusnya lebih tegas dengan PT Indosemen. Karena yang dirusak tidak hanya pohon tapi juga cagar budaya yang dirusak oleh PT Indosemen. Nah, permintaan kita itu kan sebuah konsekuensi dari perbuatan Kang Deddy Mulyadi ngonten. Tegas nih, ngehancurin bangunan, sepakat. Saya sepakat. Maka harusnya lebih-lebih di PT Indosemen gitu. Karena yang dirusak tidak hanya pohon, gunung, situs budaya. Itu namanya konsekuensi. Nah, Kang Deddy mah bisa dituntut.
Kang Deddy, pejabat dan yang lainnya, Gubernur Banten nanti ya. Nanti saya bahas Gubernur Banten. Karena gubernur punya wewenang. Kalau gubernur DPR di Banten cuma ngebacot masalah limbah Indah Kiat, baru diprotes. Bupati Serang selama ini cuma bisa ngebacot. Gubernur Banten selama ini cuma bisa ngebacot. Apalagi Pemkot, Pemdes, apa semua pejabat di Kabupaten Serang cuma bisa ngebacot, nggak ada yang bisa nanganin Indah Kiat limbahnya. Nah, kenapa dituntut? Karena mereka punya wewenang. Mereka punya wewenang itu, tapi tidak mereka pergunakan wewenangnya, disimpan entah dapat apa. Itu baru. Kita merakyat cuma diperbolehkannya emang ngomong. Omen lagi, omon-omon baik. Ya bisanya ngomong, karena kami nggak bisa tuh nutup Indah Kiat. Saya bukan bupati, saya bukan gubernur, pelongo otaknya ya Allah ya Robbi ini. Nggak, kenapa ya ada orang otaknya setumpul itu gitu. Kalau boleh saya katakan, selama ini gubernur Banten omon-omon. Tidak mampu menghentikan pungli, tidak mampu menghentikan limbah Indah Kiat. Nah, termasuk DPR. DPR kabupaten, DPR provinsi, semuanya omon-omon, buacot. Bahkan gaji buta pada. Satu pate, satu pabrik. Tidak bupati, tidak gubernur, tidak camat, tidak kades, tidak anggota dewan mampu membuat TNI bungkam, mampu membuat gubernur, bupati bungkam. Nah, boleh dibantah, silahkan lu bantah. Bungkam semua. TNI set di tanah Banten. Gak ada yang ngebahas limbah Indah Kiat. Gak ada yang mempersoalkan Indah Kiat. TNI-nya diem, polisinya bungkam, gubernurnya gak bisa ngomong, DPR-nya justru satu perusahaan bisa ngebungkam semua. Jadi pejabat di negara kita ini ngomong peraturan itu hanya untuk rakyat kecil, tai kucing. Rakyat mah ditilang, didenda. Perusahaan Indah Kiat, ada nggak dari TNI, misalnya satuan mana gitu ngegeruduk Indah Kiat, ngebelain rakyat yang tercemari? Nggak ada. Nggak ada tak Polri ngegeruduk, nggak ada. Ada tak gubernur sidak? Nggak ada. Bupati sidak? Nggak ada. Semuanya takluk pemerintahan di Banten. Hanya satu sinar mas Indah Kiat membuat takluk seluruh pemerintahan di Banten. Takluk. Nah, apa? Coba saya kasih data sini. TNI kah? Polri kah? Gubernur kah? Bupati kah? Hayo. Nah, kalau mereka tuh baru diomong. Baru bisa ngomong doang. Mohon maaf, ini kali pertama saya ngeritik TNI. Ya karena memang dalam konteks limbah nggak guna itu TNI di Banten itu. Mohon maaf. Saya bicara data. Kita bicara dalam konteks limbah Indah Kiat. TNI Polri itu nggak guna. Nggak mampu nangani. Artinya minimal negur. Gak. TNI negur, nggak ada. Polri negur, tidak ada. Jangankan bertindak. Gubernur, bupati, sembrut. Tuh lihat tuh kuli bangunan, belum kena batunya. Kita lagi menyuarakan suara rakyat yang tertindas karena limbah, dia belum kena batu. Lihat tuh rakyat-rakyat mental jongos. Ada apa di Banten ini? Sampai-sampai TNI tidak bisa bertindak. Sampai-sampai polisi tidak berani bertindak. Ada apa? Ini negara Banten ini sebenarnya merdeka apa belum ini? Banten ini apa? Masih bagian dari Indonesia? Kan TNI dan Polri ini milik Indonesia kan? Perangkat Indonesia. Saya mau tanya nih, Banten ini masih diakui nggak sih sebagai Indonesia?
Saya mau tanya sama Polri, TNI sebagai perangkat negara, Banten ini masih diakui nggak sebagai bagian dari NKRI? Masih diakui nggak? Nah, uang buktinya rakyat Banten kena limbah Indah Kiat, sungainya, lautnya, keok. Kok nggak ditindakin? Berapa puluh tahun semenjak berdirinya Banten sebagai provinsi? Berapa puluh tahun? 20 tahun lebih. Berapa puluh tahun Indah Kiat berdiri di tanah Banten? Ada nggak pernah ditindaki negara? Nggak ada. Kita ini sebenarnya masih diaku jadi NKRI enggak nih? Kok perangkat NKRI-nya, perangkat negaranya nggak dipakai untuk melindungi rakyat? Hah? Perangkat negara kita mana? Rakyat butuh bantuan. Ngerti sejarah orang? Gue ini bertanya bukan minta pertanyaan. Lu jawaban. Jaka kelana lu mau apa aja lu naik. Nanti malam habis sahur. Siapapun di sini boleh jawab pertanyaan saya. Lu kok goblok, Jaka? Gua tanya, lu jawabnya balik tanya. Ngerti sejarah nggak? Sejarah apa? Si jongos, mental jongos. Bisa terjadi 2030 bubar, kata Omon, kata Pak Prabowo. Saya mau tanya nih, pertanyaan. Banten masih bagian dari NKRI apa bukan? Kalau masih bagian dari NKRI, mana Polri-nya, mana TNI-nya untuk membela hak rakyat? Mana? Mana TNI, mana polisi untuk rakyat Banten itu mana? Mana? Mana TNI-nya mana? Polri-nya mana? Itu kan perangkat negara. Mana untuk membela rakyat Banten? Mana TNI Polri mana? Mana? Muncung sungainya diuruk. TNI Polri nggak turun tuh membela rakyat. Indah Kiat mencemari lingkungan, sungai dan laut. TNI Polri nggak turun membela rakyat. Yang ada polisi nilang rakyat Banten kalau nggak pakai helm. Iya ada. Emangnya warga Banten nggak bayar pajak, ta? Ntar dulu ngopor, kasihan besar omong. Lo aja pengennya apa? Karena gua nggak bisa pakai tangan ini, gua nggak nempelin lo, yang gua nggak bisa lah. Lo jauh dan memang nggak boleh. 5 menit lagi, 6 menit lagi di sini. Arif siap, 6 menit lagi di sini. Nih kok. Kasihan ya hater saya itu. Cuma bisanya typing aja, kasihan deh lo. Halo hater saya. Kasihan kali kau itu ya, nyali nggak punya, argumen nggak punya, hidupmu pakai typing ngelawan saya. Duh, kasihan. Aduh, kasihan si nyali typing. Hi, si nyali typing. Kasihan. Disuruh nongol mau on cam nggak mau. Hajar apa yang dihajar Kanjeng Momi? Selamat menikmati nyali typing. Waalaikumsalam teh bunda ratu. Embrut lah bunda ratu mah. Lawan saya aja ya, iya ya. Siang typing lawan typing tuh. Suara kan.
Bruter bagian tadi nanti saya buat VT khusus itu, bagus juga itu. Tapi nanti jangan sayanya terlalu ngamuk tadi ya. Nanti saya akan buat VT bagian apakah Banten ini masih NKRI, masih bagian menjadi negara Republik Indonesia. Kok tidak ada polisi dan TNI nanganin limbah indah kiat? Kok tidak ada TNI dan Polri bertindak saat laut muncung di Uruk? Nah gitu saja ya, itu nanti kita bikin pernyataan yang lebih menggelegar, cetar, membahana. Pokoknya pembahasan PIK nggak boleh tutup. Kenapa tadi kita ngebahas PT Indah Kiat? Indah Kiat itu masih 9 naga, sinar mas. Jadi walau beda persoalan tapi bosnya satu itu. Ya aguan lagi, aguan lagi. Nah apa-apa, habis ini saya diculik silahkan lanjutkan perjuangan. Kalau saya diculik, dibunuh di jalan, ratakan Mbak. Siapa yang memulai tidak Pancasila, maka kita pakai cara tidak Pancasila. Tapi nggak boleh, tapi ya kita buktikan bahwa rakyat lebih bermartabat, lebih cinta Pancasila. Jangan bertindak di luar ketentuan undang-undang. Ya, jangan wis. Kita buktikan bahwa kita Pancasilais. Nggak usah kalau nggak ada King, itu PDF King. Ya sudahlah kalau nggak paham lah. Jadi nanti kita buat slogan pertanyaan. Apakah Banten masih NKRI? Itu ya, tanda tanya. Nanti statement saya, kalian Bruter jangan nambahin satu huruf, satu kata, itu urusan saya. Saya akan mengeluarkan statement, tugas Bruter cuma duet atau share. Saat sungai diuruk, kok TNI Polri tidak bergerak? Itu baik wis. Mana perangkat negara untuk melindungi rakyat? Itu tapi nanti saya yang berstatement. Nanti dikit-dikit narasinya mereka kan makar, framingnya makar. Kan plongo, ya memang perangkat negara nggak dipakai untuk melindungi warga negara. Di Banten ini. Saya mah bukan memprovokasi, bicara data. Negara mana negara? Kok nggak hadir? Negara mana? Negara Indonesia tuh mana? Kok nggak hadir? Duar. Salam brut buat para setan-setan, jin-jin yang bertempat dan bersembunyi di gedung DPR, di istana, di toilet, di gunung-gunung, di laut. Salam brut.